Assalamualaikum Masih semangat ya semuanya? Semangat. Oke. Semangat. Ya, sebagai pengantar ya, perlu perkenalan bukan? Perlu? Oke. Sedikit perkenalan, nama saya Mas Radit Galistiono. Saya seorang perawat di Klinik Utama PKU Muhammadiyah Marga, dan saya hampir sama seperti Mas Openg, bukan sebagai penulis profesional ya. Mas Openg, tapi di profilnya udah tertulis bahwa Mas Openg ini trusted street photographer Google ya. Jadi udah terpercaya menjadi fotografer Google. Ibaratnya nek tapani Mas Openg kerjanya nang Google gitu. Oke. Beberapa tulisan saya ada di beberapa website yang mungkin teman-teman sudah akrab ya. Selain itu juga sebagai editor layanan juga. Oke. Cukup. Nah, biar kita sedikit mulai, mari kita bermain kata. Saya punya hobi bermain kata, teman-teman. Jangan ganggu orang yang sedang di perpustakaan atau di toko buku karena mereka sedang apa? Sibuk. Sedang sibuk. Oke. Dan saya juga menemukan lagi bahasa Sunda yang paling mudah, teman-teman. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang paling mudah. Nah, ada rules ya teman-teman. Yang pertama harus bahagia ya, harus ikhlas dan harus antusias. Jadi saya ini rules dari saya. Nanti ketika sudah azan maghrib kita hentikan dulu, istirahat, makan. Musola ada di sebelah kanan saya. Musolanya cukup untuk menampung kurang lebih 60 jamaah. Nah, nanti setelah makan siang ya, kalau memang ini belum selesai, kita kembali ke sini. Tapi kalau misalkan teman-teman memang ada acara yang urgent, mau pulang dulu, monggo. Tetapi sebelum pulang ada yang perlu ditandatangani ya. Jadi ada komitmen yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko. Oke. Mengapa kita menulis? Bu, saya ingin tahu Bu Marijem ya. Bu, mengapa kita perlu menulis, Bu? Ya, kalau menurut saya karena kita butuh untuk mengabarkan sesuatu kepada dunia. Makanya kita perlu menulis apa yang kita lihat, kita dengar ataupun kita rasakan. Oke, perlu kita kabarkan. Tepuk tangan buat Bu Marijem. Oke. Selanjutnya saya ingin tanya sama Pak Mister dari Unesa. Kenapa Pak kita perlu menulis, Pak? Yang pertama mungkin mengekspresikan bahwa Ekspresi. melihat kita itu harus ditulis secara detail. Oke, ya. Kita perlu menuliskan secara detail seperti itu ya. Nah, itu bagus semua ya jawabannya. Tetapi di sini kalau pandangan saya pribadi, menulis ini adalah salah satu bentuk kita membangun peradaban, teman-teman. Dari mana kita tahu Muhammadiyah itu besar? Pasti juga dari tulisan-tulisan gitu. Entah itu liputan tentang muktamar atau mungkin sejarah Muhammadiyah dahulunya seperti itu. Bahkan kalau sedikit saya cerita di tempatnya Bapak yang belakang itu, ini cerita agak ya. Di situ adalah tempat pembuatan kotak mayat ketika zaman pandemi. Jadi ini aula ini belum lama ya teman-teman. Rumah sakit ini berdiri 5 tahun, aula ini mungkin 2 atau 1 tahun seperti itu. Dan di tempat ruangan itu dulu adalah tempat orang bikin peti mati, karena hampir tiap hari di rumah sakit PKU Muhammadiyah ada yang meninggal karena COVID. Ya, sebenarnya tidak perlu saya ceritakan ya. Tapi menambah wawasan saja. Nah, selanjutnya artinya apa? Kemajuan peradaban ini ditandai dengan adanya tulisan. Dari mana kita tahu Indonesia merdeka? Ya tentu kalau tidak dari berita di radio, ya dari berita koran seperti itu. Lalu akan menjadi wawasan dan refleksi untuk generasi yang akan datang. Nah ini dari IPN siap saya tampilkan dari IPN. Mustahil IPN belajar negara yang pertahanan prestasi bagian PT IPN terbaik di Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu. Nah, saya itu pernah baca postingan Hitran ya. Ini sejujurnya kita perlu apresiasi terhadap PD IPM Banjarnegara. Kenapa? Karena rata-rata yang namanya IPM itu masa
apa ya, masa hikmatnya itu setelah mereka jadi mahasiswa itu masih pakai jas IPM. Iya nggak? Saya pernah diundang sama teman-teman IPM, Mas ini ada acara IPM, begitu saya datang, Mas sekolah di mana? Oh saya kuliah Mas sudah semester 4 lah. Saya kan ada tuh. Mas saya IM atau IPM, ternyata masih ada di kepengurusan IPM. Nah saya jadi kebayang bagaimana teman-teman IPM yang sudah jadi mahasiswa ada di luar kota lalu kembali ke Banjarnegara ngopeni IPM di Banjarnegara sampai menjadi IPM yang terbaik di Jawa Tengah. Ini kan sesuatu yang sebenarnya layak untuk diprasestikan atau diberitakan seperti itu. Nah ini juga sebagai bentuk tanggung jawab juga. Artinya apa? Kalau misalkan Mbak siapa namanya? Mbak Wulan ya, saya mungkin. Kalau misalkan nanti Mbak Wulan jadi MM, nanti Mbak Wulan jadi Nasyatul Aisyah, berarti sudah ada prasasti yang ditinggalkan berupa apa? Berupa prestasi seperti ini. Yang harapannya nanti IPM di adik-adik kita yang saat ini mungkin masih SMP atau masih SD, mereka punya goal juga, oh ya ternyata ini yang harus kita pertahankan seperti itu. Lanjut, nah ini dari Pak Gedongan, Mas Silit ya, mungkin kenal sama Pak Muhlas? Ya. Kenal ya. Jadi Pak Muhlas ini beliau ketika pulang kuliah itu udah lewat maghrib, saya masih ingat cerita beliau. Jadi dia itu pulang itu pakai obor seperti itu. Jadi ketika maghrib dia ketok-ketok rumah warga untuk numpang sholat, karena tidak ada penerangan akhirnya pulang ke rumah pakai obor. Pulangnya itu pulang setelah dia kuliah, jadi dia kuliah itu jalan kaki. Tuh, terus ini dari PCNA, nah ini orangnya dari sini. Bu Esti, Bu Esti udah pulang ya? Ya. Gimana? Oh, Pak Elis ya. Nah ini PCNA giatkan kepedulian terhadap disabilitas. Hanya menunjukkan bahwa oh ya PCNA itu ya tidak hanya sekadar mama-mama muda kumpul, tetapi juga ada kegiatan nyata, yaitu bentuk kepedulian sosial terhadap disabilitas. Ini tentunya juga perlu untuk kita beritakan gitu. Kalau perlu malah misalkan Kokam, saya yakin Kokam juga kegiatannya tidak hanya mengamankan ketika ada pengurus Muhammadiyah datang, tapi mereka juga pasti ada pelatihan-pelatihan lain, misalkan seperti diklat atau apa, itu juga perlu untuk diberitakan. Lanjut, nah ini tulisannya dari Pak Bahron Sodik. Ini bagi saya tulisan sederhana ya, tapi dari sini menunjukkan bahwa 65 mahasiswa ikuti kuliah perdana Prodi D1 ke Muhammadiyah. Secara nggak langsung ini berarti membuka wawasan bahwa ternyata ada loh Prodi D1 ke Muhammadiyah. Jadi ketika saya posting ini, itu ada yang tanya, kira-kira kalau yang bukan guru boleh daftar atau tidak, seperti itu. Terus nah ini kayaknya udah tampil di Pindai ya, Tapak Suci ya Mas ya. Cetak rekor 818 atlet Tapak Suci ikuti ke Jogja Tapak Suci hingga Banjarnegara. Luar biasa ini ya, rekor ya. Ini perlu juga untuk diprasestikan secara digital. Terus, nah ini kalau yang tadi tanya tulisan seperti apa yang sering dikirimkan, ya seperti tadi. Jadi sering dalam satu bulan itu artikelnya itu musran, muscat, dan pengukuhan. Lanjut, ini dari ranting Banjengan itu di Mandiraja. Ajak masyarakat jaga kesehatan setelah Lebaran. Nah di sini ditemukan yang berobat itu sekitar ada 80 masyarakat yang berobat. Dan kebetulan saat itu saya juga ikutan bantu, dan dari 80 yang berobat itu 60 diantaranya tensinya tinggi semua. Ini fakta gitu ya. Jadi di sini semakin menguatkan bahwa ternyata setelah Lebaran itu tidak hanya silaturahmi yang harus dijaga, tetapi juga kesehatan yang perlu dijaga. Nah ini adalah sejarah berdirinya amal usaha Bersih Pertama PKU Muhammadiyah Merdin. Ini pernah diabadikan melalui Harian Berita tahun 1979. Mungkin masih muda ya Pak ya, saya belum lahir. Pak Mister umur berapa Pak? 7 tahun ya, 7 tahun. Berarti ini artikel rilis Pak Mister masih SD. Oke, masih SD. Ya. Nah, bayangkan kalau sedikit saya cerita bahwa di tahun 1978 itu klinik utama PKU Muhammadiyah itu berawal dari kumpul-kumpul dulu teman-teman. Kumpul membahas ini. Mungkin juga ada perdebatan di situ hingga akhirnya tercetuslah klinik yang dulu itu namanya bukan klinik, dulu bahkan namanya itu BPKIA, Balai Pengobatan Kesehatan Ibu dan Anak.
Jadi awal pertamanya yang akhirnya jadi BKU Mardian itu karyawan itu cuma ada 2. Yang pertama itu bidan, lalu pendaftaran seperti itu. Terus bertambah hingga akhirnya ada dokter dan endingnya seperti ini. Akhirnya jadi klinik utama BKU Muhammadiyah Mardian yang ada di Mardian sana, yang sekarang sudah berusia 45 tahun. Dan yang di sebelah ini adalah di bagian depan RSPKU ya teman-teman, yang di tahun kalau nggak salah tahun 2014 itu sudah tidak beroperasi lagi karena di sini di bangunan yang sebesar itu saat itu cuma ada 1 perawat dan 1 cleaning service seperti itu ya. Akhirnya ini dinonaktifkan lalu diratakan dan sekarang sudah menjadi RS. Bayangkan teman-teman, RS yang sebesar ini yang sekarang sudah berusia 5 tahun yang sudah bisa membuka layanan dokter spesialis itu berawal dari kumpul-kumpul. Jadi bukan tidak mungkin acara kumpul-kumpul seperti ini juga nantinya beberapa tahun kemudian kita akan mendukung peradaban Muhammadiyah di Banjarnegara. Tepuk tangan dulu dong. Nah, oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah benar sejarah itu diciptakan oleh pemenang? Ya. Nah, ternyata versi kita ganti karena sejarah itu diciptakan oleh penulis. Oke. Ya, kalau versinya Mas Opan ya sekarang mungkin diciptakan oleh sinetron kamera. Nah, kenapa kalau sejarah diciptakan oleh penulis ya? Contohnya misalkan mohon maaf di Manchester United ya. MU itu kalau misalkan kalah, yang di highlight itu bukan tim yang bisa mengalahkan MU. Misalkan MU lawan Brighton kalah, itu pasti yang diangkat adalah MU takluk dengan Brighton, bukan Brighton bisa mengalahkan MU. Seperti itu. Sehingga bagi saya, oh ya, ternyata memang benar sejarah itu diciptakan oleh penulis gitu. Siapa yang bisa menulis berarti dia yang akan menciptakan sejarah. Oke, sekarang kita quiz ya teman-teman. Bolehkah kita salah dilanggar? Boleh. Oke, sip. Berarti yang tadi awal saya sampaikan udah nangkep ya. Kenapa kita boleh salah dilanggar? Jawabannya adalah oke. Karena yang tidak boleh adalah salah dilanggar. Jadi misalkan habis sujud terus handstand atau offstand itu nggak boleh ya. Karena spasi itu memberi arti karena jeda menegaskan makna. Jadi ini adalah salah satu semacam kesalahan umum bagi penulis ya, terutama penulis pemula, dan mungkin saya juga pernah melakukan kesalahan ini ketika saya belum mempelajarinya. Oh ya, boleh dipoto dulu Mas. Jadi salah dilanggar itu boleh ya, di spasi langgar, jangan dilanggar. Di masjid boleh, di ruang ini juga boleh, asalkan tempatnya suci. Nah, rumus menulis. Ya, ini versi saya sendiri, teman-teman atau Pak Eko atau teman-teman MPI bisa menambahkan ya. Tapi bagi saya ketika hendak menulis itu ada 3 hal yang perlu kita laksanakan atau perlu kita kaji. Yang pertama adalah berani memulai. Kita berani untuk mungkin mengambil pensil, kita berani mengambil pulpen, atau kita berani untuk sekadar buka laptop dulu, buka MS terlebih dahulu. Lalu berani mencari. Berani mencari artinya apa ya? Mungkin misalkan teman-teman ingin mencari tahu tentang tapak suci, berarti Mas namanya siapa? Arif, Mas Arif. Misalkan saya ingin menuliskan soal tapak suci, berarti ya saya tidak boleh ragu untuk menulis Mas Arif gitu. Atau sekarang udah zamannya WhatsApp, zamannya media sosial, saya bisa sebut Mas Arif, perkenalkan saya Dimas, editor layarmu, boleh minta waktu untuk wawancara? Boleh nggak Mas kira-kira kalau saya seperti itu? Boleh nggak? Oke, boleh sih. Udah tinggal nomor HP Mas? Ya. Udah. Siap. Gimana? Tinggal nomor HP ya, tuliskan nomor HP. Jadi barangkali nanti ada hal yang ingin saya tanya-tanya, saya bisa tanya ke jenengan ya. Oh, siap. Nah, kalau yang terakhir adalah berani untuk menyebarkan atau publikasi. Ya, ini tiga rumus ini. Kalau misalkan teman-teman ingin menciptakan sebuah karya tulisan, untuk berani mulai, kita punya modal yang sama ya, kawan-kawan ya. Ada 25 abjad di keyboard kita. Bagi yang nggak punya laptop, kita punya kertas, pena, download kan ya mungkin ya. Nah, ada hal unik ya, ini kalau nggak salah dari teman-teman entah Aisyah atau Nasya atau Aisyah, saya lupa, itu pernah mengirimkan berita ke saya dalam bentuk voice note.
Mbak Mufti kayaknya ngirim ya. Ya, oh berarti NA ya Pak ya. Itu karena alasannya malas ngetik yang dengan voice note baik bisa orang oke, silakan. Tapi benar-benar voice note itu bagus. Bahkan kalau misalkan katakanlah Muhammadiyah punya radio itu pengen saya perdengarkan di radio gitu. Saya nggak ada radio gitu ya. Belum ada ya. Itu benar-benar kayak begini kok penyampaiannya bagus itu kalau saya sedikit potong ya itu benar-benar RRI banget kan. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini katakanlah aduh aku malas nulis tapi aku ngerti ceritanya mas. Ya wis voice note bayar gitu. Dan ternyata ada dua. Saya sudah mendapatkan dua kontributor yang mengirimkan kepada saya itu bukan dalam format tulisan tapi voice note. Dan itu juga ya oke lah memang sedikit menambah pekerjaan bagi saya tapi ya karena saya rasa itu konten yang bermanfaat ya kenapa kita tidak buat seperti itu. Sehingga kalau misalkan teman-teman di sini ikut pengajian katakanlah kok dari kalian mau isi pengajian apa ya udah ambil HP voice note aja direkam gitu. Pak ini apa harapan Bapak tentang ini misalkan Pak gimana caranya agar menyadarkan orang-orang biar mau menyisihkan hartanya untuk berzakat misalkan seperti itu. Nah nanti siapa yang nulis ya? Tentu saja kalau enggak yang rekam ya editornya nih. Oke. Nah selanjutnya ini untuk menyambung pertanyaan yang tadi ya. Kita itu tulisannya apa aja gitu. Nah ini saya ambil dari beragam yang ada di layarmu dan ini bukan sesuatu yang sakit ya teman-teman bisa lebih banyak lagi topiknya gitu. Misalkan sejarah AUM ya biasanya di BCM kan ada AUM misalkan AUM sekolah, AUM kesehatan gitu. Sejarah bisa dituliskan ya teman-teman. Terus kegiatan AUM, kegiatan ortom gitu. Lomba tapak suci misalkan latihan tapak suci untuk persiapan menuju kompetisi nasional itu juga boleh gitu. Lalu prestasi AUM atau ortom ya. Misalkan akreditasi, misalkan sekolah SMA Muhammadiyah sukses mendapatkan akreditasi itu bisa kita angkat. Nah, yang paling sering adalah kehadiran pengurus Muhammadiyah. Nah, ini agak sedikit trik ya rekan-rekan ketika saya ikut acara di BWM. Jadi pembicaranya itu berjejer-jejer ada 4. Nah itu satu pembicara itu ternyata dibikin satu tulisan sama redaksi BWM. Jadi Pak Tafsir satu, terus nanti dari MPI satu kayak gitu. Dan akhirnya dalam satu acara langsung ada 4 artikel yang terbit. Saya juga kaget gitu seperti itu. Yang saya pikir mungkin dari 4 itu kita rangkum jadi satu artikel, tapi ternyata tidak. Jadi misalkan ya di tempatnya Pak Mister katakanlah ada pengajian yang hadir dari BWM begitu. Nah itu bisa dari BWM itu kita ambil satu poin intinya, lalu kita jadikan artikel dan nanti kalau misalkan ada sambutan yang lain itu juga bisa dibikinkan artikel juga, malah bisa jadi 2 artikel malah. Tuh. Terus, nah berani juga untuk mengirimkan ke beragam platform ya. Ada layarmu, Bayatan Jateng, Suara Muhammadiyah dan yang lain. Bisa juga di post di blog, medsos, Instagram. Jadi kita juga punya Instagram ya rekan-rekan, Instagram sama Facebook namanya sama-sama layarmu, atau juga perlu kita bukukan. Nah di sebelah ini ada juga prasasti digital. Saya senang menyebut prasasti digital karena itu akan tetap ada selagi itu nggak dihapus ya teman-teman. Jadi ketika dicari berita itu akan tetap ada. Oke, nah, baik, saya punya sedikit tantangan buat teman-teman ya. Saya ingin bagaimana kalau acara ini kita tuliskan. Teman-teman setuju nggak? Sekarang jam berapa sekarang? Udah zuhur belum sih? 7, 11:41. Oke, udah zuhur ya. Oke, baik. Mohon izin, kita nanti sholat dulu ya. Sholat dulu, terus kita udah sediakan makanan juga. Kita isoma, nanti setelah selesai isoma, yang sekiranya ingin kita tulis bareng-bareng, teman-teman tetap stay di sini. Tapi kalau misalkan memang ada halangan lain atau ada acara yang
mengharuskan teman-teman untuk pulang, ya monggo silahkan pulang ya, karena kita sesuai di suratnya itu sebelum zuhur acara itu sudah selesai. Tetapi rasanya eman-eman kalau misalkan acara ini belum ditulis dalam bentuk prasasti digital seperti itu teman-teman. Bagaimana? Jadi ini nanti setelah sholat tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan. Kalau misalkan pengen ikut belajar bareng, nanti saya di sini mencoba menulis. Kalau misalkan nanti ada kesalahan atau ada apa, teman-teman bisa langsung mengingatkan saya. Ya karena saya manusia biasa, boleh jadi ketika saya tulis saya ada kesalahan. Karena ketika saya menulis itu tidak lantas menulis sekali itu jadi. Terkadang itu saya setelah menulis saya butuh waktu jeda kurang lebih sekitar 1 jam. Lalu setelah itu tulisan itu saya lihat kembali. Saya cek lagi apakah ada tulisan yang bisa diganti atau tidak. Azan.